Bapak yang terhormat yang sama-sama kita hormati,
sunnah-sunnah dan syariat serta perintah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah Allah kumpulkan kita di yaumul qiyamah bersama baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimahumullah, mari sama-sama kita lanjutkan bacaan kita Maswatul Ibad. Namun sebelum itu mari sama-sama kita berikan satu buah surah Al-Fatihah. Kita khususkan Fatihah ini untuk pengarang penyusun kitab Maswatul Ibad, juga kita hadiahkan Fatihah ini untuk guru-guru kita, orang tua kita, daripada kepada kita semua. Allah berikan kita paham-paham ilmu, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Ala alihi wa ala dzurriyyatin shalihah wa ila hadratin nabi wa ila hadratin mu'minin wa ila hadratin sajidina sajidina
hadis asar. Pada makalah yang kedua, oleh Abu Bakar As-Siddiq, berkata oleh Imam Abu Bakar As-Siddiq. Berarti Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ucapan Abu Bakar As-Siddiq ini masuk ke dalam bagian akad. Ya, berarti pada makalah yang kedua ini ya hadis asar atau tapak tilas daripada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq berkata, radhiyallahu anhu, al-ibadu salah satu asnafin, berulah hamba-hamba, orang-orang yang beribadah. Ibad jamak dari abdul, ya hamba, atau hamba itu orang yang beribadah, orang yang menghambakan diri. Ya, karena kita disebut dengan abdul. Kalau Allah ma'bud, maka kita abdul. Allah ma'bud, kita yang ibadah, Allah yang kita ibadahi, atau Allah yang kita sembah. Adapun bentuk ibadah macam-macam ya, bisa sholat, bisa zikir, bisa puasa. Itu adalah bentuk penghambaan diri kita atau bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ibadu, orang yang beribadah, orang ya, hamba-hamba. Salah satu asnafin ini ada 3 asnaf, 3 golongan. Ai anwa'in, tegasnya ada 3 macam. Jadi orang yang beribadah, pandangan Imam Abu Bakar As-Siddiq ini bisa digolongkan kepada 3 macam. Nah, kita kan semua di sini abdul nih ya, orang ibadah ya. Kata Imam Abu Bakar As-Siddiq ada 3 macam. Likul disinpin salah su'alamatin, ada bagi tiap-tiap macamnya salah su'alamatin 3 tanda. Yang pertama, hamba dibagi menjadi 3, orang yang beribadah dibagi menjadi 3. Dari masing-masing yang 3 ini memiliki ciri-ciri yang tersendiri. Yu'rafuna biha, bakal diketahui mereka dengan ciri-ciri tersebut. Nah, ini kan ngaji tasawuf ya. Kalau kita masuk itu kan kitab tasawuf. Kita suka membahasain, mengkaji diri sendiri. Nah, ini makanya kata Abu Bakar As-Siddiq ini ya, orang yang ibadah terbagi 3. Nah kan kita ibadah nih, coba kita kaji diri kita. Dari 3 kelompok ini kita masuk ke dalam kelompok yang mana? Ada berapa kelompok tadi? Ada di 3. Sinbun ya'buduna Allah ala sabilil khawfi, bahwa kelompok yang pertama ya'buduna Allah, mereka beribadah kepada Allah, menyembah Allah, menghambakan diri kepada Allah dalam bentuk apapun ibadahnya, itu mereka lakukan ala sabilil khawfi, di atas jalan rasa
kesono nih, yang kedua, yang ketiga, nah itu lebih lebih istimewa lagi ibadahnya. Kelompok yang pertama dia ibadah, tapi landasan ibadahnya karena takut ya kepada siksa Allah, ini jadi kelompok yang pertama. Yang kedua, wasikun ya'budun Allah ala sabilir roja. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang menyembah kepada Allah, tapi ibadahnya itu ala sabilir roja, di atas jalan roja ya. Landasan ibadahnya kepada Allah itu karena di dalam hatinya terdapat roja ya. Apa itu roja ya? Bukan roja orang susukan, bukan ya. Roja di sini mah berharap, ain ar-roja li rahmatillahi ta'ala, berharap akan rahmat Allah Ta'ala. Ini jadi kelompok yang kedua ya, berharap rahmat Allah, berharap kasih sayang Allah. Jadi ada nanti orang-orang yang dia ibadah, tapi ibadahnya itu bukan karena takut, akan tetapi ibadahnya semata-mata berharap kasih sayang Allah. Jadi bukan takut lagi ya landasannya ya. Ini kelas 2 ya, ada kelasnya ibadah atau hamba kelas 1, ada hamba kelas 2. Kelas 1 ibadah karena takut siksa. Nah, kelas 2-nya ibadah karena berharap kasih sayang Allah. Tadi ada berapa? Ada 3. Wasintu, dan satu kelompok lagi yang Allah ala sabilil hubbi, orang-orang yang beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah ala sabilil hubbi, tapi ibadahnya itu dilandaskan atas dasar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kelas yang tertinggi ya, terbentuk orang-orang yang beribadah dari sekian orang yang beribadah. Orang yang ibadahnya bukan karena takut siksa Allah, bukan berharap rahmat Allah, akan tetapi ibadah karena cinta kepada Allah. Kalau tadi kan takut sama siksa Allah, berarti cenderung berlindung dengan ibadahnya, berlindung dari siksa Allah. Kalau ibadah yang kedua berharap dikasih rahmat ya, berarti ada harapan dikasih rahmat. Kalau yang ketiga bukan pengen rahmat ya, bukan pengen dicintai Allah, justru dia yang cinta Allah. Nah, itu orang-orang yang beribadah dasar cinta kepada Allah ya. Kalau kita kembali coba lihat sudah bulan begini ya, kita masuk kelompok yang mana? Karena takut, apa karena berharap kasih sayang, apa berharap karena cinta kepada suku gabungan. Coba kita periksa, kita kaji
billahi, ya cinta kepada Allah, hatta yasirallahu ahabba ilaihi mimma siwahu, bal hatta la yakuna lahu mahbubun illallah. Cuma karena kelompok yang ketiga tadi jawabannya agak panjang ya. Orang yang ibadah ya didasari cinta kepada Allah, cinta kepada Allah hatta yasirallah, sehingga Allah menjadi ahabba ilaihim, yang paling mereka cintai. Tidak ada yang dia cintai lebih dari cintanya kepada Allah. Ini kelompok yang ketiga atau kelompok yang teristimewa. Kelasnya sudah kelas ya, orang-orang soleh ya. Kalau kita kan ibadah ya, ya ada embel-embelnya kita ya, ibadah harapin berkah. Jadi kalau kelompok yang ketiga, udah cinta emang udah gak ada lagi yang paling dia cintai selain Allah ya, pandangannya udah Allah ya. Mimma siwahu, dari sesuatu selain bal hatta la yakuna lahu mahbubun illallah, bahkan tiada yang dia cintai lagi selain Allah. Awasabahu wujudil hub min jihatil mahbub, imma wujudu kamalin bihi au husulu nawalin minhu, fa in kunta mimman yuhibbu li ajlil jamal fahuwa lillah wahdah. Adapun sebab-sebab adanya cinta ya, ini dijabarin ya. Ya maksudnya begini, dijabarin begini gitu. Ya tadi kan yang kelompok pertama kedua sekedar gitu ya. Kelompok ketiga ini agak panjang, artinya biar kita masuk ke dalam kelompok yang ketiga ya, kelompok yang paling istimewa, orang yang beribadah karena cinta. Wasababu wujudilhu, dan adapun sebab-sebab adanya cinta, min jihatil mahbub, dari arah yang dicintai, imma wujudu kamaliti, ada kalanya cinta itu terlahir dari adanya kesempurnaan pada mahbub. Ibadah karena cinta ya, ada kalanya itu tercipta dari ya adanya kesempurnaan pada mahbub. Jadi mahbub siapa? Ya, kalau kita kan orang yang cinta, yang kita cintai siapa? Allah. Berarti mahbub Allah. Ada kalanya cinta itu timbul karena kesempurnaan yang ada pada mahbub ya. Kalau kita udah tahu ya sifat-sifat Allah yang penuh dengan sifat-sifat kesempurnaan, kurang ya atau suci dari sifat-sifat kekurangan, itu bisa melahirkan rasa cinta. Ya, ada kalanya cinta itu timbul ya dari kesempurnaan yang dicintai. Ya itu kalau cinta ke Allah, cinta ke yang lain juga kan sama begitu ya. Nah, kita demen sama orang ya karena orang itu menurut kita punya kelebihan di mata kita. Ada kalanya ya begitu timbul rasa cinta. Makanya buat cinta sama Allah kudu kenal sama Allah ya, kudu tahu sifat-sifat Allah. Kalau udah tahu sifat-sifat Allah, kita bakal kenal bahwa Allah penuh dengan segala kesempurnaan. Juga kita
sifat-sifat mustahil bagi Allah. Kalau kita tahu dengan sifat-sifat mustahil bagi Allah, maka kita akan tahu ya bahwa Allah suci dari segala kekurangan. Berarti begini intinya, nggak bisa orang ibadah karena cinta kalau dia nggak kenal. Berarti kalau pengen ibadah karena cinta, kudu kenal Allah. Ya begitu. Artinya itu satu harga yang harus dibayar, ya mutlak harus dibayar, ya nggak boleh nggak dibayar. Modal cinta sama Allah, kenal dulu sama Allah. Karena gitu ya, awal wajibin ala insani ma'rifatul ilahi bisbikon. Awal kewajiban pada manusia adalah kenal sama Allah bisbikoni dengan yakin. Kenal dulu baru yakin. Itu jadi awal kewajiban. Kenapa? Karena kalau nggak begitu, nggak bisa dia masuk ke dalam level yang ketiga, level yang beristimewa. Dan ada kalanya au-husulu nawalin minhu, ada kalanya kecintaan itu timbul ya dari hasilnya nawal cinta, tapi cinta di sini cinta kepada Allah. Kita lagi ya. Ta'ikut tanaman yuhibbu li ajlil jamal. Kalau saja kamu ini ada dari kelompok orang-orang yang cinta li ajlil jamal, karena arah-arah jamalnya Allah bahwa lillahi wahda, maka kamu itu adalah orang-orang yang cinta karena Allah wahdah semata. Orang yang cinta kepada Allah karena jamalnya Allah, ini berarti cinta lillah. Ya, kita kan suka ngomong ya, kita sayang sama keluarga, cinta kita lillahi ta'ala. Orang yang bercinta lillahi ta'ala berarti orang-orang yang cinta li ajlil jamal, karena sudah mendapatkan atau menyaksikan jamalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dikit-dikit ya, yang penting segitu poinnya ya. Ada cinta karena apa namanya, ada kelompok orang yang beribadah karena takut kepada siksa Allah, ada orang yang ibadah karena berharap rahmat Allah, ada orang yang beribadah karena cinta kepada Allah. Semuanya bagus ya. Mau yang ibadah karena takut siksa, ibadah karena rahmat, apalagi ibadah karena cinta, semuanya benar. Yang nggak benar adalah orang yang beribadah bukan karena takut siksa Allah, bukan pengen rahmat Allah, bukan cinta kepada Allah. Berarti cintanya sama yang lain. Berharap bukan rahmat Allah, tapi berharap rahmat yang lain. Takut siksa yang lain, bukan takut siksa Allah. Itu yang benar. Sebaliknya ya. Saya akhiri ya, sedikit dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada manfaatnya. Usikum wa nafsi taqwa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
lagi meminta maaf juga atas segala kekurangan mungkin sebelumnya berpuasa tapi tidak berbagai kekurangan dan berbagai kesempurnaan. Dari segi sambutannya, pelayanannya, semuanya mungkin minta dimaafkan ya dari segala itu. Mungkin itu aja sampai dari saya. Sebelumnya nanti kesalahan kami juga sudah menyiapkan nasi bubur apa ya, kita makan dulu dan di sini sebelum pada pulang. Jadi dua ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan nanti yang musafahan setelah kita doa, nanti pesan
فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين إلهنا أعطك كاف عن السؤال اكفنا بحق الفاتحة سؤالا وتعالى كاف عن المقال اكفنا بحق الفاتحة مقالا وحصلنا في ضمير الحاضرين وحصلنا في ضميرنا يا الله يا الله يا الله يا صريخ المستسخر وفرج كرب المكروبين فرج 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 عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طائر نورا نحو المدينة سارية طائر نورا نحو المدينة سارية بلغ سلامي لكامل الأنوار بالله بلغ سلامي لكامل طائر نورا نحو المدينة سارية طائر نورا نحو المدينة ساري إلا بلغ سلامي لكامل الأنوار بالله بلغ سلامي لكامل نورا نحو المدينة